Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu Guru ingin menjelaskan kembali materi kita yang pekan lalu tentang pecahan. Oke, pertama adalah mari kita mengenal pecahan. Pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Contoh, anggaplah ada sebuah lingkaran. Anggaplah ini ya, bagus lingkarannya ya. Terus Ibu Guru bagi dua dengan sama besarnya. Sama besar. Nah, dari gambar ini dapat ditunjukkan bahwa daerah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian sama besar, daerah yang diarsir ini merupakan satu bagian dari dua bagian. Ibu Guru ulang ya. Bagian yang diarsir ini merupakan satu bagian dari dua bagian. Maksudnya adalah satu bagian dari keseluruhan. Atau satu dari, atau ditulis satu dari dua. Dan jika kita tulis dalam bentuk pecahan akan berbentuk 1/2, di mana angka 1 itu adalah pembilang dan angka 2 itu adalah penyebut. Atau bisa dijelaskan bahwa di atas garis, angka yang di atas garis itu adalah pembilang, sedangkan angka yang di bawah garis itu adalah penyebut. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A/B, dengan A dengan A dan B adalah bilangan bulat. Oke, contoh wujud pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang pertama, contoh pecahan, wujud
pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Satu buah telur dibagi dua. Anggaplah misalkan ada satu buah telur, kalian punya satu buah telur, terus ingin kalian bagi kepada adik tak atau kepada kakak tak. Kedua contohnya yaitu satu buah pizza dibagi 4 dengan keluarganya. Oke. Ketika menyebutkan suatu bilangan, di antara pembilang dan penyebut harus diarsipkan atau disebutkan kata per. Misalnya contoh 1/2 harus wajib disebutkan pernya, disebut 1/2. Contoh yang kedua 1/4, sebut 1/4. Ingat, jangan ada yang sebut 1/4 tapi 1/4. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tentang menuliskan letak pecahan pada garis bilangan. Untuk mempermudah mempelajari pecahan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Coba mari kita gambarkan garis bilangan antara bilangan 0 dan 1. Mari kita gambarkan garis bilangan antara bilangan 0 dan 1. Oke, perhatikan ya. Ini adalah sebuah garis bilangan. Anggaplah rapi ya. Terus kita disuruh gambar antara bilangan 0 dan 1. Ini adalah 0 dan ini adalah 1. Ingat kembali ya, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada 0 itu tetap ya. Terus di sini ada 1/2 dan di sini nih ada 2/2.
2/2 itu adalah bisa dibagi ya, 2 bagi 2 itu 1. Ingat kembali pengertian dari pecahan itu adalah keseluruhan. Jika garis bilangan di atas dibagi menjadi 2 bagian, maka tiap bagiannya itu 1/2. 0 sampai di sini itu 1/2, dan ini juga 1/2. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Ke garis bilangan di atas dibagi menjadi 2 bagian, yang sama, maka tiap bagian nilainya 1/2. Semoga sampai di sini paham ya. Oke, lanjut. Coba kembali kita perhatikan. Kita perhatikan kembali garis bilangan berikut. Nol, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jika garis bilangan di atas dibagi menjadi 4 bagian yang sama, berarti tiap bagian nilainya itu 1/4. Oke, jika garis bilangan di atas dibagi Mengapa 1/4? Karena dari satu bagian ini, dari keseluruhannya ini, ini disuruh bagi jadi 4. Garis bilangan ini disuruh bagi menjadi 4. Jadi berapakah tiap bagiannya? Itu 1/4. Di sini ini 1/4, di sini 1/4, di sini 1/4. Jadi itu hasilnya 1. Oke, sebelum kalian lanjut, coba kalian kerjakan latihan berikut. Sini 0, di sini titik-titik kalian isi, sini 2/5, di sini titik-titik, di sini titik-titik, di sini 5/5. Ayo silahkan diisi. Sebelum kalian lanjut, diisi dulu ya.
Oke, setelah kalian isi, mari kita melangkah pada materi berikutnya, yaitu materi ketiga, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Anggaplah tulisannya Bu Guru rapi ya. Untuk membandingkan nilai pecahan, kita dapat menggunakan tanda ini, artinya kurang dari. Ini lebih dari. Dan ini sama dengan. Jadi kita menggunakan 3 tanda ini. Membandingkan dua pecahan atau lebih yang penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan bilangan pecahan-pecahan tersebut. Pecahan yang pembilangnya lebih besar berarti pecahan yang pembilangnya lebih besar, maka atau berarti dia itu nilainya lebih besar. Contoh 1/3/5 titik 1/5. Nah, pembilang dari 3/5 adalah 3. Sedangkan pembilang dari 1/5 adalah 1. Kita tulis ya supaya jelas. Pembilang dari 3/5 adalah 3. Dan pembilang dari 1/5 adalah 1. Masih ingat kan yang pembilangnya mana, yang mana penyebut yang mana? Ya, pokoknya yang di atas garis itu adalah pembilang. Tadi sudah dijelaskan bahwa pecahan yang pembilangnya lebih besar berarti nilainya lebih besar. Antara 1 dan 3, yang mana yang besar? Ya, betul sekali. 3 lebih besar dari 1. Maka kita tulis, maka 3/5 lebih besar dari 1/5. Guru yakin kalian pasti bisa. Oke, lanjut contoh kedua. 2/6 titik 5/6. Yang pertama kita lakukan yaitu kita lihat pembilangnya. Pembilang dari 2/6 adalah 2. Sedangkan pembilang dari
dari 5 per 6 adalah 5. Dari 2 per 5, dari 2 dan 5, yang mana yang lebih besar? Ya, betul sekali, yang lebih besar adalah 5. Jadi kita tulis karena 2 lebih kecil daripada 5, maka pecahan 2 per 6 itu lebih kecil daripada 5 per 6. Bu Guru harap kalian bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti, jangan lupa segera tanyakan Ibu Guru. Jangan malu, jangan sungkan. Bisa lewat WA pribadi atau bisa langsung telepon. Selanjutnya, karena kalian Ibu Guru anggap sudah paham dan Ibu rasa itu sangat gampang, coba kerjakan latihan berikut. 2 per 4 3 per 4. Kedua, 11 per 15 5 per 15. Oke, di pause dulu ya, dijedah dulu videonya, lanjut kerjakan latihannya. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu keempat, membandingkan bandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ada beberapa cara untuk membandingkan nilai pecahan berpenyebut tidak sama. Yang pertama, dengan menggunakan garis bilangan. Untuk membandingkan pecahan, dapat kalian lihat letaknya pada garis bilangan. Semakin ke kanan nilainya, maka semakin ke kanan nilainya semakin besar.
semakin ke kanan. Berarti dia semakin besar. Untuk materi ini kita lanjutkan besok ya. Silakan dikerjakan tugasnya, latihannya. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.